Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada aksi nyata modul 1.1 kali ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran desain ADLX Introflex terpadu dengan pokok bahasan kemagnetan dan pemanfaatannya. Perkenalkan, saya Ibu Ima Budi Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 11. Saya mengajar di SMP IT Insan Kamil, Magelang. Sebelum melakukan pembelajaran, kami telah mengikuti pelatihan desain pembelajaran ADLX Introflex terpadu kekhasan JSIT. Pelatihan ini didesain berdasarkan konsep Active Deep Learner Experience yang menginginkan sebuah proses pembelajaran menjadi pengalaman yang mendalam bagi peserta didik melalui aktivitas yang dilakukan, menjadikannya sebagai lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Pelatihan ini menginginkan munculnya kesadaran pada diri peserta untuk mengubah peran dari seorang guru atau teacher menjadi seorang pendidik atau edukator yang akan memperlakukan peserta didik as a whole human dengan segenap pemikiran dan perasaannya. ADLX Introflex terpadu sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Desain pembelajaran ADLX menginginkan pembelajaran yang aktif, deep learner experience. Aktif menginginkan murid yang aktif dalam mengambil peran dalam pembelajaran. Deep menginginkan murid berpikir kritis dan mendalam dalam pembelajaran. Learner menginginkan murid suka belajar hal-hal yang baru dalam pembelajaran. Dan experience menginginkan murid memiliki pengalaman belajar yang berkesan dalam pembelajaran. Untuk mendapatkan ADLX, kuncinya adalah introflex, individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi. Individualisasi berarti memahami keunikan masing-masing siswa. Interaksi berarti interaksi aktif multi arah. Observasi berarti menciptakan peluang agar murid mengamati materi ajar. Refleksi berarti melatih siswa menyimpulkan materi di akhir pembelajaran. Pendekatan terpadu adalah telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasi, aplikasikan, duniawi atau kontekstual, ukhrawi atau akhirat. Selain itu masih ada tambahan yakni opener, energizer, kaitkan, simpulkan, dan closer. Awalnya, saya membuat rencana pembelajaran atau modul, kemudian mengkonsultasikannya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mengapresiasi dan menginisiasi perbaikan untuk modul yang saya buat. Saya mengawali pembelajaran dengan opener yang terdiri dari membaca doa, absen, apersepsi, salam, presensi, tanya kabar, dan afirmasi positif. Saya mengafirmasi siswa bahwa IPA itu ilmu paling asik. Pada tahap telaah, saya membedah Quran Surah Az-Zariyat ayat 49 bahwa setiap makhluk di alam semesta berpasang-pasangan sama seperti magnet yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Saya juga bertanya kepada siswa tentang magnet, apa yang mereka ketahui tentang magnet dan apa kegunaan magnet. Pada tahap eksplorasi, saya menjadi siswa menjadi kelompok. Setiap kelompok 2 anak dengan permainan. Mereka akan memilih materi sesuai submateri yang mereka sukai. Selanjutnya, mereka akan membuat Canva di lab komputer. Pada tahap rumuskan, mereka akan berselancar bebas mencari materi di internet. Selain itu, mereka juga bisa mencari materi di buku yang mereka miliki, baik itu buku paket maupun LKS. Berikut adalah poster karya siswa kelas 9A dan 9B yang diupload di Drive Guru IPA yang beralamatkan bit.ly/tugas IPA SMP IT IKBS. Pada tahap presentasi, siswa dengan pasangan kelompoknya mempresentasikan poster yang telah mereka buat sesuai submateri masing-masing. Siswa dari kelompok lain akan bertanya dan mengomentari presentasi dari temannya.
Tahapan ini memberikan pembelajaran kepada siswa untuk bisa lebih berani tampil di depan, komunikatif, dan percaya diri. Guru berperan sebagai fasilitator dan pengkondisian kelas. Selain itu, guru juga mengkonfirmasi pengetahuan siswa jika dirasa ada materi yang kurang tepat. Pada modul pembelajaran dengan pendekatan terpadu, ada tambahan yaitu energizer dan kaitkan simpulkan. Energizer diisi dengan kegiatan ice breaking agar siswa tidak jenuh dan ceria kembali. Tahap selanjutnya yakni aplikasi. Kita akan menerapkan ilmu yang sudah kita peroleh ke dalam dunia nyata. Pada pokok bahasan kali ini, kita akan melakukan praktikum pembuatan elektromagnet. Pembagian kelompok dilakukan kembali. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Lembar kerja siswa dan alat bahan disiapkan lebih dahulu oleh guru. Berikut adalah dokumentasi praktikum pembuatan elektromagnet. Saat mempresentasikan hasil percobaan, setiap anggota dalam kelompok mendapatkan perannya masing-masing. Ada yang bertugas sebagai pembuka dan penutup, ada yang bertugas sebagai penyampai alat dan bahan percobaan, ada yang bertugas sebagai praktikan, dan ada yang bertugas sebagai pembahas dan penyimpul. Hal ini dilakukan agar setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya dan belajar berbicara. Untuk asesmen sumatif, cukup mengambil soal dari LKS. Saya juga melakukan asesmen lisan secara individual untuk memastikan agar setiap anak memiliki keberanian berbicara di depan umum. Utara menghadap ke atas, selatan menghadap ke bawah. Ini searah, harus searah, utaranya menghadap ke bawah, selatan menghadap ke atas. Pada tahap duniawi atau ambak, apa manfaat bagiku? Saya mendemonstrasikan bagaimana cara kerja homopolar motor yang terdiri dari baterai, konduktor, dan magnet agar dapat diterapkan pada alat-alat yang ada di rumah seperti kipas, blender, mixer, dan lain sebagainya. Di tahapan ukhrawi, saya menyampaikan tentang Quran Surah Az-Zariyat ayat 49 kembali, seperti yang sudah dibahas di bab telaah, bahwasanya setiap apa yang ada di bumi ini memiliki pasangannya masing-masing. Sama halnya dengan magnet, memiliki kutub utara dan memiliki kutub selatan. Selain itu, saya juga menganalogikan hubungan antara manusia dengan Allah sama dengan hubungan antara besi dan magnet. Yang sejatinya memiliki kekuatan adalah magnet dan besi tidak memiliki kekuatan apapun. Sama, yang sejatinya memiliki kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kita sebagai manusia agar bergerak di jalan yang Dia ridhoi. Selanjutnya, saya juga memaparkan kepada siswa tentang Quran Surah Al-Hadid, yaitu surah besi yang merupakan surat ke-57 dalam Al-Quran
yang memiliki peranan penting untuk menjelaskan kepada siswa keajaiban besi. Saya juga meminta umpan balik dari teman-teman guru yang lain untuk memastikan apakah pembelajaran ini sudah berbasis TIK, apakah pembelajaran ini sudah mengaktifkan siswa, mendorong kerjasama, dan mengajak siswa berani berbicara. Apakah pembelajaran ini sudah berdiferensiasi konten? Apakah pembelajaran ini sudah memiliki nilai duniawi dan ukhrawi sesuai kekhasan JSIT? Apa saran perbaikan yang bisa diberikan kepada saya ke depannya? Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi pembelajaran untuk memastikan apakah siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, apakah pembelajaran yang saya rancang sudah mengaktifkan seluruh siswa dalam pembelajaran? Apakah pembelajaran ini memberi kesempatan belajar, bekerja sama, dan berbicara di depan kepada siswa? Apakah siswa diberi kesempatan untuk memilih topik materi dalam pembuatan poster sesuai dengan keinginannya? Apakah hikmah yang dapat dipetik oleh siswa dalam pembelajaran ini? Dan apa yang sudah siswa tahu dan belum tahu dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Saya juga melakukan refleksi mandiri untuk mengatasi tantangan dan memberi solusi pada pembelajaran kali ini. Tantangan yang saya hadapi adalah butuh waktu lebih lama. Ketika membuat poster dan praktikum, kerjasama belum maksimal. Saat presentasi, siswa yang lain tidak memperhatikan. Siswa masih belum maksimal dalam presentasi dan berbicara di depan kelas. Solusi yang saya berikan adalah merancang manajemen waktu yang lebih baik lagi. Mengingatkan terus siswa untuk bekerja sama dan berbagi peran. Melakukan refleksi di tengah pembelajaran jika presentasi kurang maksimal. Melakukan uji lisan individu dan juga melakukan presentasi lanjutan dengan berbagi peran. Setelah melakukan refleksi di akhir pembelajaran, saya akan meminta siswa untuk menyampaikan hikmah apa yang bisa mereka petik dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian, saya akan menyampaikan kegiatan yang akan datang, memberi motivasi siswa, berdoa, dan mengucap salam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.